Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bunda Eva selaku Wali Kota Bandar Lampung. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Bukhari selaku Ketua Masjid Al-Furqon. Yang saya sayangi penonton semuanya. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menonton video ceramah saya ini. Yang kedua, semoga selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di sini saya sekedar mengingatkan kembali dan hanya ingin menjadikan hal ini sebagai renungan untuk kita sendiri, sebagai pendengar diri maupun diri saya pribadi, tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar sebagai penebar kebaikan di setiap langkah kita. Sebelum saya membahas lebih lanjut terkait amar ma'ruf nahi mungkar ini, pernahkah penonton sekalian merasakan senang ketika bisa membantu orang lain? Nah, jika dari penonton sekalian ada yang pernah merasakannya, hal itulah salah satu bentuk dari amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan. Mari kita gali lebih dalam tentang apa itu amar ma'ruf dan bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika ada yang belum pernah merasakannya, mari kita mulai kebaikan dari hal sekecil mungkin. Dan hal ini terdapat pada surat Al-Zalzalah yang di dalamnya tidak hanya menjelaskan tentang amar ma'ruf tetapi juga membahas tentang nahi mungkar. Yang di ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya. Dan ayat ke-8, dan barang siapa yang menjalankan kejahatan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya juga. Amar ma'ruf dalam bahasa Arab berarti mengajak kepada kebaikan. Dan hal ini dijelaskan juga dalam Al-Quran. Al-Quran ayat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada sebuah golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Penonton yang dirahmati Allah, bayangkan jika kita semua menjadi bagian dari golongan yang menyeru kepada kebaikan, betapa indahnya dunia ini. Kebaikan akan menyebar seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini dibahas juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, "An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara fal yukhayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa zalika ad'aful iman. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, aku mendengar sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran
hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dia ubah dengan lisannya. Dan kalau dia tidak mampu, hendaklah dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Penonton yang dirahmati Allah SWT. Nah, apakah di sini penonton sekalian pernah mengajak kebaikan kecil? Misalnya, ketika kita mengajak teman, saudara, atau siapapun untuk sholat berjamaah, atau ketika kita mengingatkan saudara atau teman kita untuk tidak berbohong atau melakukan kejahatan lainnya, kecil tetapi sangat berarti. Amar ma'ruf tidak selalu harus dalam bentuk nasihat yang panjang lebar. Terkadang sebuah senyuman juga dan tindakan baik kita juga sudah cukup untuk menginspirasi orang. Penonton yang dirahmati Allah SWT, mari kita sekarang ini berkomitmen untuk menjadi pembawa kebaikan dimanapun kita berada. Setiap tindakan kecil kita bisa membawa perubahan besar. Mari kita niatkan dalam hati untuk selalu beramar ma'ruf, mengajak dan menebar kebaikan di setiap langkah kita. Begitulah tadi apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan melindungi kita dari mara bahaya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian ceramah singkat yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Izinkan saya menutup ceramah ini dengan memberikan sedikit pantun dan pepatah dari Arab. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Ceramah saya memang tidaklah lama. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.